kemarin gue baru aja nonton salah satu film terbaru di bioskop. Ini adalah film sequelnya dari Murder on the Orient Express, yaitu Death on the Nile. Kenapa gue nonton film ini? Karena sebenarnya tadinya gue mau nonton Asiap Man, tapi belum ada karena ditunda. Bercanda deng, filmnya masih disutradarin sama Kenneth Branagh ya, dan tentu saja diperankan sama dia sebagai Hercule Poirot. Gimana sih ngomongnya? Hercule Poirot. Menariknya juga film ini dibintangi oleh banyak artis-artis Hollywood papan atas ya. Sebut saja Gal Gadot, terus ada Margot Robbie, terus ada Armie Hammer, Kenneth Branagh itu sendiri, Tom Bateman, dan masih banyak lagi lah ya. Premisnya juga sederhana, ini tentang Hercule Poirot yang diundang untuk berpesta di sebuah kapal mewah milik seorang wanita kaya raya, Lynette, yang baru aja menikah. Dan tak diduga tiba-tiba terjadi pembunuhan. Dan siapa yang mati? Tentu saja si wanita kaya raya ini ya. Dan akhirnya di sini semua penumpang menjadi tersangka tentunya ya, kecuali Hercule Poirot karena dialah detektif yang bertugas untuk mencari tahu siapa pembunuh Lynette. Kesan pertama gue pas nonton film ini sebenarnya cuma satu sih, lu harus sabar. Karena mungkin itu bisa jadi kekurangan, mungkin bisa jadi kelebihan ya. Di satu sisi film ini nge-setup ceritanya cukup lama ya. Setengah filmnya itu dibuat untuk nge-setup filmnya, sampai akhirnya konflik baru dimulai bener-bener setelah sejam cuy. Jadi kayak ya lu harus sabar aja sih. Ini bukan tipe-tipe film whodunit, murder mystery yang emang bener-bener di awal tuh kita langsung jebret, langsung ada kasus terjadi dan siapa pembunuhnya. Tapi satu hal yang menarik juga, karena film ini ngebangun setupnya lumayan lama ya. Setup untuk Hercule Poirot pun dibangun di sini gitu ya. Dia diberi backstory cuy di sini gitu ya. Sebagai opening film ini yang ceritain dia dulu pernah ikut perang. Di situ dia diliatin emang cerdas dari dulu gitu ya. Dan emang ya udah, dia jadi penyelamat timnya ya, walaupun ya tidak semuanya berjalan dengan mulus gitu ya. Dan di situ juga kita dikasih tahu kenapa dia punya kumis yang sangat otentik ya, yang sangat ikonik mungkin ya. Dan kenapa dia berkumis, dari situ juga kita tahu gitu ya, inspirasi dari mana. Itu menarik sih. Mungkin ini salah satu sentuhan menarik dari Kenneth Branagh sebagai sutradara gitu ya, memberi backstory sama Hercule Poirot. Karena kalau nggak salah Agatha Christie itu nggak pernah ngasih tahu backstorynya Hercule Poirot ini kayak gimana gitu ya. Di sini digambarin seperti apa dia itu manusia juga gitu yang pernah jatuh cinta. Cinta juga jadi motif paling utama sih di film ini gitu ya. Sepanjang film semua karakternya struggle dengan yang namanya cinta gitu ya, termasuk Hercule Poirot sendiri. Jadi kata gue sih ini sebuah murder mystery yang sangat melodramatis, asik ya. Kalau kalian suka romance tapi kalian suka mecahin kasus misteri pembunuhan, kayaknya film ini cocok buat kalian gitu ya. Karena jujur aja emang film ini tuh romansa banget sih gitu ya. Hubungan yang kandas, hubungan yang diuji gitu ya, dan hubungan cinta yang sejati itu semua ada di sini digambarkan sama beberapa karakternya yang menjadi penumpang di kapal si Lynette ini gitu ya. Masalahnya ya, kalau kalian sering nonton gitu ya murder mystery, atau kalian sering baca buku detektif Conan atau detektif Kindaichi gitu ya misalkan ya, mungkin kalian bisa nebak gitu ya siapa pelakunya kalau kalian bener-bener detail gitu ya, semenjak konflik pertama meledak gitu ya. Itu terjadi sama gue gitu ya, gue udah menduga-duga gitu, dan emang bener ternyata gitu ya. Tapi mungkin pinternya film ini adalah dia bisa mendistraksi penonton sih, itu bagusnya sih. Jadi kita kayak bersangka-sangka lagi, jadi kita kayak ngira-ngira lagi, wah bener juga ya, si ini punya motif, si ini punya motif. Kayaknya kalau di mata Hercule Poirot tuh semua karakter punya motif anjir, dan dia tuh emang lucu di sini gitu ya. Lucu dalam artian Hercule Poirot ini emang digambarin ya detektif yang congkak gitu ya, angkuh, egois gitu, dan emang suka menuduh gitu ya. Dan itu jadi ciri khas dia gitu. Yang ngebedain adalah nah di film ini doang gitu, Hercule Poirot diberi backstory, diberi cerita tentang soal dia pernah jatuh cinta gitu. Dan itu yang bikin dia, kata gue, lebih grounded kali ya. Jadi kayak dia kelihatan kayak lebih manusia lagi lah di sini gitu, nggak terlalu robot banget gitu, nggak terlalu orang yang jago banget gitu bisa mecahin kasus. Tapi kalau soal kasusnya sendiri, buat gue sih kasusnya nggak semain blowing yang gue pikir gitu ya. Gue sih sebenarnya masih tetap mind blowing yang Murder on the Orient Express ya. Satu hal, gue belum pernah nonton film originalnya sama sekali dan belum pernah baca kasusnya sama sekali gitu ya. Tapi kalau mau gue bandingin Death on the Nile sama film pertamanya yang Murder on the Orient Express yang remake ya, bukan yang versi aslinya, gue lebih tertipu nonton Murder on the Orient Express asli. Itu kayak bener-bener gak gue duga aja gitu. Tapi walaupun begitu, film ini tetap bisa ngasih cerita detektif yang seru gitu ya, cerita misteri pembunuhan yang seru aja sih gitu. Apalagi setelah konflik pertama dimulai ya, dan itu tuh bener-bener kayak nonstop, kita langsung nebak-nebak aja terus gitu, menduga-duga motifnya apa, alibinya apa. Kekurangan yang kentara banget lebih ke teknis ya, gue agak-agak kurang suka sih lihat CG-nya ya. Gue ngerti sih ini syutingnya pasti banyaknya di green screen gitu ya, atau di blue screen, atau di red screen, apapun screen gitu ya. Cuman kadang ada beberapa shot yang
pemandangan Mesir atau pemandangan di sungainya itu kayak nggak nyatu aja gitu sama si karakternya. Jadi kayak kalau nonton di bioskop tuh kentara banget aja gitu. Tapi kalau lu nonton di trailer tuh kayak bagus gitu. Setidaknya Gal Gadot sih yang mungkin kita fokus terus gitu ya nonton. Walaupun ya begitulah ya, you know apa yang terjadi ya. Dan kalau mau ngomongin memorable scene, mungkin pas Hercule Poirot terakhir pengen mengungkap siapa pelakunya ya, dengan gaya yang teatrikal gitu ya, nembak pistol ke langit. Gaya dia dalam mengungkap pelakunya tuh pokoknya harus heboh gitu, dan itu tuh kayak masih kelihatan di sini hebohnya tuh dapat banget gitu. Jadi gue kayak langsung kayak siap nih, ini udah waktunya nih siapa pelakunya gitu ya. Dan tentu saja bukan Hercule Poirot gitu ya, kalau ternyata kasusnya hanya satu gitu ya. Jadi di satu cerita ini kasusnya berlayer dan itu seru gitu, semuanya berkaitan. Dan hebatnya benang merahnya adalah cinta itu tadi ya, gila. Jadi kayak bener-bener cinta ini bisa bikin lu mati, bisa bikin lu lebih hidup gitu ya. Di sini ada semua cuy, gila. Definisi cinta sebenarnya gitu ya. Ya overall sih kalau kalian suka film-film murder mystery, film udanit ala-ala Knives Out ya. Kalau anak zaman sekarang kan, wah ini nggak kayak Knives Out wah ini kayak Knives Out dikit-dikit Knives Out, dikit Knives Out gitu ya. Nah ini nih, lu nonton ini aja dah gitu ya. Dan Kenneth Branagh masih oke lah sebagai director. Dia itu sebagai aktor oke, sebagai director oke. Dan kalau nggak salah film terbaru dia Belfast juga masuk nominasi Oscar ya. Jadi kayak wow, produktif sekali guys bapak yang satu ini ya. Dan kalau mau kita kasih skor untuk Dead on the Nile, bagi gue sih kayaknya 7 aja ya. Kalau misalkan setupnya nggak kelamaan, alurnya bisa lebih cepet gitu ya, mungkin gue bakal ngasih lebih dari 7 gitu ya. Tapi ya mungkin emang ini gayanya Hercule Poirot ya, pelan-pelan, sabar gitu ya. Tapi ya udah, ketika lu udah dapet konfliknya itu pasti nggak akan kerasa sih, tiba-tiba udah mau beres aja, tiba-tiba udah mau mengungkap siapa pelakunya gitu. Dan kata gue itu salah satu yang menarik di sini gitu ya. Walaupun mungkin dari segi treatment sih ya nggak ada yang terlalu istimewa gitu ya. Gue masih lebih suka treatmentnya Guy Ritchie ke Sherlock Holmes misalkan ya. Nah itu kan sama-sama detektif lah ceritanya, tapi treatment sutradaranya itu kayak ngasih sentuhan yang liar, yang berbeda gitu, yang bikin Sherlock Holmes tuh jadi kayak menarik aja gitu ya. Kalau di sini sih sentuhannya emang mungkin old school ya, klasik ya. Silakan tonton aja, dan kalau kalian udah nonton silakan komen menurut kalian gimana film sequel Murder on the Orient Express ini ya. Apakah sama seperti harapan kalian ketika baca bukunya ini, terutama yang pernah baca bukunya Agatha Christie ya. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan ya udah, kita ketemu lagi nanti di episode-episode selanjutnya ya. Karena bioskop masih agak-agak sepi gitu ya, kasus lagi pada naik. Jadi ya udahlah, kalian di rumah aja dulu, jangan dulu nonton mas, streaming dulu lah. Banyak ya film-film bioskop, mungkin nanti bakal ada lagi kalau kasus sudah agak mendingan ya. Jadi ya udah, stay healthy. See you.